Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah peripheral yang harganya murah banget. Hanya dengan harga 199.000 kita mendapatkan 3 gaming peripheral sekaligus. Dan perkenalkan, ini adalah Phanteks P31 Gaming Power Pack. Phanteks emang dari dulu itu selalu merusak harga pasar ya. Harga 199.000 aja kita mendapatkan 3 gaming peripheral sekaligus, 3 in 1 gaming peripheral. Dan kita coba lihat untuk selling pointnya di boxnya ada apa aja. Jadi untuk keyboardnya dia memiliki anti ghosting 26 tombol, kemudian ada media control khusus. Dan untuk mouse-nya 4 warna RGB, 6 tombol yang dapat diprogram. Customable button ya, ada tombol makronya, kemudian beratnya 84 gram. Dan untuk mousepadnya memiliki desain anti slip, jahitan tepi yang diperkuat. Permukaannya dia tipe speed. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka dengan harga 200.000 aja. 200.000 kembali 1.000 lagi ya, nggak sampai 200.000. Kita mendapatkan apa aja? Pertama ada keyboard, kemudian mousepad dan juga ada mouse. Jadi kalau misalkan kalian beli ini langsung satu set ya. Enaknya setup kalian langsung akan terlihat senada karena pasti Phanteks sudah memikirkan untuk tone warnanya, setupnya biar match seperti apa dengan P31 ini. Sekarang kita lihat dulu untuk mousepadnya. Saya kira bakalan tipis atau gimana gitu ya karena harganya murah. Tapi cukup tebal dan juga jahitannya rapi ya. Walaupun sayangnya nggak sebesar satu set. Jadi kalau misalkan satu set bisa naruh untuk keyboardnya juga, menurut saya bakalan lebih Phanteks lagi gitu ya, lebih worth it lagi. Nah jadi karena cuman untuk bagian mouse aja, jadi kira-kira kalau misalkan kita gunakan untuk setup ya seperti ini. Nah oke, mungkin sekarang kita bahas dulu untuk keyboardnya. Untuk keyboardnya ini nama serinya P31 ya, sama dengan paket kombonya. Dan di bagian belakangnya terdapat ergonomic stand seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ngetik kemudian kalian merasa keyboardnya terlalu flat, bisa pakai keyboard standnya tadi biar ngetik itu ngerasa nyaman karena permukaannya miring, jadi lebih enak aja. Kemudian juga ada armrest di bagian bawahnya sini. Jadi kalau misalkan kita main game atau mungkin hanya ngetik-ngetik script di sini, kita bisa istirahat di bagian armrestnya ini. Cuman sayangnya untuk keyboardnya dia kerasa banget ya plastiknya ya. Kembali lagi dengan harga 200.000 kembali 1.000, menurut saya sih dapat keyboard dapat mousepad ya nggak bisa komplain terlalu banyak. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol media button. Jadi ada volume up, volume down, play and pause, ada back to home, email, search. Kemudian di sini ada beberapa indikator, ada numlock, caps lock dan juga scroll. Dan keyboardnya ini full size ya, lengkap dengan numpad. Dan apakah dia mechanical? Enggak sih ya. Jadi feel plastiknya kerasa banget di keyboard P31 ini. Tapi saya penasaran nih, apakah dia punya efek RGB? Dan untuk kabelnya, dia kabel biasa seperti ini sih ya. Jadi nggak pakai kabel nilon seperti di mouse-nya yang dilapisi dengan nilon yang akan lebih solid kalau misalkan dilapisi seperti ini. Keyboardnya enggak. Untuk mouse-nya ini saya nggak asing ya dengan desainnya Phanteks yang ini. Kalau di belakangnya sih tertulis P31 dan di bagian belakang sini terdapat mouse fit 2 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita slide, oke, jadi masih lumayan smooth. Untuk desainnya ini apa ya? Saya lupa seri V apa gitu. Mungkin buat kalian yang udah pernah beli Phanteks mouse seri VX atau V12 ya, kalian bisa tulis di kolom komentar lah. Dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol yang bisa kita customize melalui softwarenya P31 yang nanti link downloadnya juga akan saya update di deskripsi. Dan kira-kira seperti ini kalau misalkan keyboard P31 kita koneksikan dengan PC. Dan menurut saya untuk lampu RGB-nya ini lumayan terang banget ya, padahal di sini ada 2 lighting, 1, 2 dan brightness-nya enggak kalah. Dan di sini sepertinya adalah icon untuk mengurangi, ya ini mati. Jadi kalau misalkan kalian merasa RGB-nya gak kalian pakai, dimatikan aja. Dan ini kita nyalakan lagi, tapi ini brightness-nya agak berkurang dan ini agak terang lagi. Jadi dia bisa 1, 2, 3 adjustment brightness. Kalau untuk feel keyboardnya menurut saya plastiki banget. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk mengetik, mirip-mirip seperti keyboard yang biasanya ada di warnet. Cuman untuk membuat dia seolah-olah keyboard gaming, Phanteks memutuskan untuk membuat desainnya ini
kayak ada beberapa lekukan gitu di bagian pojok, di bagian tengah, nggak simetris dan juga dikasih lampu RGB. Jadi kalau misalkan nggak kita pegang, cuma kita lihat aja seolah-olah seperti keyboard gaming. Dan untuk build quality-nya menurut saya juga agak kurang ya. Jadi kalau misalkan kita flexingkan seperti ini, keyboardnya jadi ikutan fleksibel karena plastiknya nggak terlalu tebal. Cuman menurut saya wajar dan saya nggak bisa komplain. Kenapa? Karena kayaknya harganya itu di-push di mouse-nya. Dan saya sudah inget nih nama mouse-nya apa. Jadi kalau kalian lihat di sini kan Fantech P31. Tadi saya sempat research di e-commerce officialnya Fantech yang mouse-nya mirip seperti ini karena saya ingat saya pernah nge-review ya. Namanya adalah Fantech Crypto VX7 dan kalau kalian cek harganya itu Rp190.000 untuk mouse-nya aja. Nah, di seri combo P31 ini Rp199.000 kita mendapatkan mousepad dan juga keyboard dengan selisih Rp9.000. Dan karena pada dasarnya mouse P31 ini adalah Fantech Crypto VX7, jadi untuk spesifikasinya sama dengan custom DPI-nya mulai dari 200 sampai 8000 dpi dengan speed 60 IPS 20G, polling rate-nya 125 Hz dan juga ada RGB 4 color effect yang bisa kita custom melalui software. Kemudian kita juga bisa custom programmable button-nya melalui software dan juga DPI settingnya. Cuman kalau misalkan kalian pengen mudah atau cepat untuk memindah DPI settingnya, tinggal tekan aja tombol ini, tombol yang ada di tengah. Dan kalau misalkan dia berubah warna berarti dia sudah ganti DPI. Dan terakhir kita bahas lebih dalam untuk mousepadnya. Jadi mousepadnya ini kalau dilihat ya seolah-olah dia RGB karena print dari sablonnya ini agak unik. Jadi dia kayak semacam ada desain abstrak neon, kemudian di sini ada warna merah, kuning dan ada tagline dari Fantech Gear Up and Win. Dan di sini ada kayak semacam keungu-unguan dan menurut saya kalau misalkan kalian pilih warna merah di mouse-nya ya, kayak seolah-olah tiga peripheral ini jadi senada gitu. Dan untuk mousepadnya ini karena dia bertipe speed jadi cocok banget buat kalian yang suka main game FPS karena tipe speed itu adalah tipe-tipe mousepad yang memang biasanya digunakan untuk game dengan high sensitivity dan juga low DPI. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Fantech P31 yang artinya adalah 3 in 1. Jadi kalian beli satu dapat 3 gaming peripheral. Yang kalau misalkan kalian beli mouse-nya aja yang ada di seri VX7 harganya itu Rp190.000. Tapi di seri P31 cuma nambah Rp9.000 karena harganya Rp199.000. Link pembeliannya di kolom deskripsi BTW. Jadi dengan nambah Rp9.000 kita udah dapat mousepad plus keyboard. Cuman perlu digarisbawahi keyboardnya ini kalau kalian expect keyboardnya seperti gaming mechanical yang rasanya mechanical banget, enggak ya. Keyboardnya ini menurut saya secara build quality agak gimana karena plastiknya tipis dan gampang flexing seperti ini. Cuman kelebihannya dia udah RGB, tombolnya pun juga udah memiliki 26 anti ghosting dan dia sudah dipikirkan dengan Fantech desainnya. Jadi kalau misalkan kita punya ketiganya, desainnya di setup itu terlihat menyatu. Kemudian untuk mousepadnya dia bertipe speed dengan desain yang neon seperti ini. Untuk size-nya cukup untuk mouse aja. Jadi kalau misalkan kita taruh sama keyboard nggak cukup. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkomentarnya di kolom komentar. Saya Dika Sabri and see you on the next video. Bye-bye.